Artinya ini memang memang jadi apa, Pak Jokowi kan udah selesai ya masa jabatannya. Jadi ya artinya inilah legacy dia gitu, peninggalan dia. Mungkin dia pengen ngikutin kayak Pak SBY ya, bikin Hambalang. Nah dia dibikin EKN nih. Ini loh saya bisa pindahin ibu kota Hambalang baru kalah gitu. gitu ya. Hambalang kalah angker. Lebih besar. Ya, Hambalang Ini kalah angker pokoknya. angker gitu. Silakan orang. Shalom. Bapak, saya sih sepemikiran ya dengan Bapak ya. Ya. Kayaknya ada kemungkinan ini lebih ke pengalian isu sih. Karena masalah ikan tadi kan yang menjadi hot topic juga selama ini. Mandek investasi ke sana. Kalaupun itu bukan pengalian isu, saya pikir sih itu mereka datang ke sana itu nggak ujuk-ujuk kayak tanpa planning atau tanpa ini, kayaknya udah terencana sih. Maksudnya ada upaya untuk melakukan pendekatan gitu loh ke Israel, gimana kira-kira kan gitu. Nah, cuma yang disayangkan, saya tadi baca berita, kayaknya di antara mereka salah satunya ada dosen itu deh Pak. Nah, mereka itu bakal dipanggil untuk mengikuti sidang kode etik di kampus mereka. Yang saya herankan, kenapa ya dunia pendidikan sampai segitu ya? Maksudnya apakah dunia pendidikan nggak bisa berbeda pandangan dengan yang lain? Karena jadi tanda tanya, masa kita di dalam dunia pendidikan itu harus sama semua, harus sealiran semua? Kan itu salah namanya. Ilmu pengetahuan kan nggak bisa seragam, harus beragam kan? Di situ sih yang saya sesalkan, sampai rektor memanggil dia untuk ini, untuk mengikuti sidang kode etik. Itu sih dari saya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ben, silakan Ben. Ben. Selamat malam, kedengaran Pak? Ben Alexander. Salam Bapak Pastor. Salam semua warga Zoom, warga YouTube. Thank you untuk kesempatan. Ben, Ya. kamu kok propeller terus sih, ganti jet gitu kayak propeller. Jangan Pak, kita ini aja lah, yang biasa-biasa aja. Nanti gue kalau udah pindah ke UK baru pakai yang jet. Izin nih Pak, komen ini topiknya mantep ini. Saya ngikutin yang pembahasan hari Minggu ya Pak, terus diulang lagi untuk hari ini mengenai yang apa tadi Pak Paul bilang roh dusta ya, roh kebohongan. Ini memang saya setuju banget, khususnya di Indonesia ya. Untuk masalah agama ya itu di luar dari inian saya lah, dari keahlian saya. Tapi memang roh kebohongan, roh dusta ini luar biasa, khususnya di pemerintahan ya. Dan saya setuju banget Pak Paul ini nyenggol masalah IKN, proyek infrastruktur di Kalimantan Timur itu. Saya tertarik untuk komen karena memang dari background saya sendiri, saya memang dagang properti ya. Jual beli sewa proyek-proyek baru. Jadi tahulah gimana caranya kalau memang ada satu proyek yang akan mau kita launching, memang harus ini gemanya tuh harus besar, timnya harus banyak, kecapnya juga harus bagus, tim marketingnya banyak gitu. Kalau artinya ini memang jadi Pak Jokowi kan udah selesai ya masa jabatannya. Jadi ya artinya inilah legacy dia gitu, peninggalan dia. Mungkin dia pengen ngikutin kayak Pak SBY ya, bikin Hambalang. Nah dia dibikin EKN nih. Ini loh saya bisa pindahin ibu kota Hambalang baru kalah gitu. gitu ya. Hambalang kalah angker. Lebih besar. Ya, Hambalang kalah angker pokoknya.
Langgar gitu. Ya, ya contoh lah, kalau kita nih sebagai agent properti, artinya kita mau jualan nih, walaupun produknya belum ada, belum jadi, tapi kita harus sediain artinya brosurnya dulu, artinya kita bikin rendernya, videonya ya kan, tim marketingnya. Kalau ada klien nanya, oh nanti gimana Pak ini surat-suratnya atau apa namanya legalitasnya? Oh tenang, ini kita SHM, nanti ada suratnya eh, jelas, developernya jelas. Bahkan jualannya ini selangit apa artinya bullshitnya ini selangit banget. Ibaratnya kayak di Bali, kayak kita kebanyakan untuk tanah-tanah Bali itu kan tanah adat ya, dan itu mereka jarang sekali itu mereka bisa jual. Kadang-kala itu sertifikat apa cuma sewanya tapi bisa jangka panjang ya. 35 tahun extend. Nah, yang lebih gila lagi ini 95 tahun bisa diperpanjang lagi kali dua, artinya 190 tahun. Gila itu. Bisa berapa tuh? 3 keturunan untuk artinya untuk dia supaya menarik lah ya magnetnya orang-orang, siapa nih yang mau beli nih. Gila nih. Si apa namanya? SoftBank ya. Dia udah keluar. Terus yang investor dari UAE keluar juga ya. Karena mereka udah tahu artinya mungkin bukan salah. Artinya Pak Jokowi ini punya ide ya bisa dibilang keren lah. Tapi kamu lihat nggak itu kamu punya pemerintahan kayak gimana? Khususnya dari aparatur negara yang berbaju coklat inilah ya. Dalam 2 bulan terakhir ini banyak banget kasus-kasus yang gak jelas terbongkar semua. Apalagi dengan adanya Pak Alvin Lim itu, dia di apa namanya LQ ya Pak ya namanya ya. LQ Indonesia Law Firm itu kan. Waduh, itu oknum yang coklat, oknum adiaksa, ada semua deh. Dari kasus investasi bodong, suap 303. Artinya orang luar tuh ngelihat dia apa Jokowi mungkin secara pribadi mungkin dia humble, ambisius, punya niatan baik, tapi dia nggak bisa untuk apa namanya menerapkan good corporate governance gitu ya, untuk narik investor kan yang jelas gimana ini kita punya project tapi orang-orangnya penegak hukumnya nggak jelas gitu. Jadi betul sekali tuh Pak Paul bilang itu mengenai kebohongan itu kan, dia aduh gagal ini project gua, apa lah ya kira-kira yang bisa jadi ibaratnya buat ini supaya media tuh nggak menyorot ke Kalimantan Timur gitu, apalah ya udahlah, si bilang ke si Retno, no udahlah lo majulah ini bikin apa gitu yang gaduh. itu menteri itu menteri mungkin dia jadi salah satu bumper ya untuk apa ya, untuk jadi fasadnya lah, untuk jadi mengalihkan perhatiannya. Dan terakhir beberapa hari yang lalu saya cukup kecewa dengan si ini Pak, si Grace Natali ya yang dari PSI itu. Dia kan diwawancara gimana itu IKN. Oh, kita udah on track gitu kan. On track apa? Gitu. Bosnya aja bilang, ini listriknya belum ada, airnya belum ada, infrastrukturnya juga banyak itu di Twitter itu dibahas. Itu yang apa namanya kayak semacam istana negaranya itu cuma fasad doang, artinya yang bentuknya kayak burung Garuda itu loh, itu cuma fasad doang, dalamnya mah belum ada gitu. Dan saya secara pribadi juga saya kan udah 10 tahun lebih ya Pak di equipment leasing ya. Jadi kita udah sering lah kayak ke Kalimantan Timur, Penajam Pasir, Balikpapan, Samarinda. Itu daerah yang jauh dari mana-mana gitu. Jadi artinya apa? Kalau mau membangun satu tempat, ya jalannya dulu lah dibikin. Jalannya kalau bisa yang lebarnya 12 meter atau 20 meter. Ini kan ibu kota negara. Itu artinya jauh banget deh. Dan sayang banget ya, artinya proyeknya ambisius, duitnya nggak ada, mereka artinya cari pengalihan ya. Mungkin ya kita dibohongin dalam 5 tahun atau 2 tahun terakhir ini, wah ini momentumnya pas banget ini.
perang Israel dah, no, bikin inilah, kamu bikin berita-berita apa gitu lah ya, kerjasama lah sama Tribun atau sama media-media lain, yang rame gitu supaya menutupi semua dosa-dosa, kesalahan, kegagalan, supaya mukanya dia itu nggak terlalu nggak terlalu buruk lah di mata internasional atau di mata rakyatnya sendiri. Itu dulu, thank you Pak Paul. Saya tambahin dikit Ben ya. Ini kan Ya, kita kan ngomongin properti. Terus Ya. sekarang dia bangun ini beli kata satu kota di Kalimantan. Ya. Kan rakyat semua anggota DPR, MPR semua mau dipindahin ke sono. Sekarang pertanyaannya, oke, mereka ini di tengah-tengah hutan bangun kota. Terus mereka, kita perlu hiburan, bangunlah shopping mall, bangunlah ini, bangunlah itu. Terus yang pertanyaannya itu, siapa yang mau datang ke shopping mall? Siapa yang mau shopping? Emang lu daya-daya itu mau ke shopping mall, mau shopping? Nah, terus investor ini 9 laga ini ngelihat, gua dipaksa naruh duit di sono, terus ke depannya ini gimana? Ini kan bakalan jadi ghost town ini. Kayak di Cina kan terlalu agresif banget real estate, akhirnya jadi ghost town. Kota yang nggak ada orangnya. Nah ini IKN ini bakalan begitu, jadi ghost town. Jadi investor pada ngeliat ini, ini nggak masuk akal, ini kapan baliknya duit gua, kan gitu. Ya kan? Oke lah, bangun mall, bangun gedung bioskop, bangun tempat bowling, tempat tenis, tempat berenang, segala macam dibangun deh. Ya kan? Suruh orang pindah ke sana, bangun apartemen yang murah, bla bla bla. Tapi siapa yang mau pindah ke sono? Yes, the question. Kan gitu. Kalau dilihat dari real estate business ya return of investment-nya apa? Kan gitu. Ya, itu aja deh. Jadi ya ini menuju kegagalan aja dari from the beginning udah menuju. Idenya sih bagus untuk balancing ibu kota di tengah-tengah Kalimantan, di tengah-tengah Indonesia, bukan di Jakarta doang. Idenya bagus, tapi eksekusinya ngaco deh ini. Ini beneran ini hambalang kedua nih. Ya, itu aja deh, thank you. Terlalu ambisius, Pak. Tanpa perhitungan yang matang. Nah, sekarang gimana? Duitnya habis, investor nggak mau masuk. Tasya silakan. Tasya. Mana nih hilang nih Tasya nih? Pak, Ya. salam Pak Parto, Salam. salam semua.